Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, untuk hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini kita akan membahas apa itu belajar, lalu kenapa sih kita itu harus belajar, siapa yang tahu kenapa kita harus belajar, dan yang dimaksud dengan belajar itu apa ya? Ya, untuk hari ini kalian bisa lihat bukunya halaman 26. Bagian A, mengapa kita belajar? Belajar artinya menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu adalah karunia dari Allah. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu atau untuk belajar. Jadi sudah jelas ya kenapa kita harus belajar, karena ilmu adalah karunia dari Allah dan setiap muslim wajib untuk menuntutnya. Sedangkan belajar artinya menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut atau ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, selanjutnya Nabi Adam adalah manusia pertama yang dimuliakan karena ilmu. Jadi Masya Allah, Nabi Adam ini adalah salah satu Nabi Allah, manusia pertama yang Allah berikan kemuliaan melalui ilmu. Ya, jadi orang-orang yang berilmu itu akan dicintai oleh Allah dan hidupnya pun akan mulia di dunia dan juga di akhirat. Jadi, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka sudah seharusnya kita semangat untuk belajar. Karena kan tadi dikatakan bahwa orang-orang yang berilmu hidupnya akan mulia baik di dunia dan juga di akhirat. Selain itu, Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi jika kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita harus menjadi hamba yang beriman dan juga hamba yang senantiasa semangat untuk belajar, tidak boleh malas belajarnya. Kemudian, ketika kita akan belajar, kita haruslah berdoa terlebih dahulu. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Karena agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Jadi diingat ya, sebelum belajar kita diwajibkan untuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Adapun doa yang harus kita baca ketika hendak akan belajar adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Ya, jadi kalau kita hendak belajar atau hendak melakukan ibadah apapun, kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Membaca basmalah selain kita baca saat akan belajar, kita juga bisa membaca basmalah pada beberapa kegiatan. Contoh yang pertama, sebelum melakukan aktivitas. Ya, jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita ada baiknya memulainya dengan bacaan basmalah. Misal kita hendak pergi keluar rumah, kita tentu membaca doa keluar rumah, tetapi kalau bisa diawali dengan membaca bismillah, karena setiap kegiatan kita awali dengan bacaan bismillah. Ketika kita akan belajar, ketika kita akan makan, kita mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, kita membaca basmalah pada saat sebelum belajar dan sebelum membantu ibu dan ayah dan juga sebelum makan, ya. Dan contoh yang ketiga, membaca basmalah sebelum minum dan juga makan. Jadi diingat ya, segala aktivitas kita kalau bisa kita awali dengan basmalah. Kita biasakan dengan membaca basmalah. Ketika hendak minum, kita jangan sampai lupa membaca basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun ketika akan makan, ya. Selain bacaan basmalah, ada beberapa doa yang sebaiknya kita baca sebelum belajar. Yang pertama, doanya berbunyi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu doa yang kedua, ini yang sering kita baca setiap hari. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Quran Surah Toha ayat 114. Dan doa yang ketiga adalah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan memberi manfaat untukku. Ajarilah aku hal yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu padaku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Jadi doa-doa ini sebaiknya kita terapkan sebelum kita belajar, ya. Jika tadi kita sudah membaca doa-doa sebelum belajar, di sini ada doa setelah belajar. Bunyi doanya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan aku memujimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang benar selain Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Jadi ketika kita setelah belajar, kita membaca doa ini. Ya, tadi kita sudah membaca ya doa-doa sebelum belajar itu apa saja, bagaimana bunyinya, lalu doa setelah belajar itu seperti apa. Nah, ini juga tidak boleh kita lupakan, adab dalam belajar. Adab yang pertama, ketika kita akan belajar, kita harus berniat mengharap ridho Allah semata. Jadi, ketika kita ingin belajar, tanamkan dalam hati kita bahwa kita itu ingin belajar
supaya mendapatkan ridho dari Allah. Tidak boleh kita berniat belajar untuk menjadi manusia yang sombong. Misalnya, kita belajar. Nah, niat kita untuk belajar itu adalah supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus, lalu nilai yang bagus tersebut kita pamerkan kepada teman-teman. Nah, itu niatnya sudah salah ya, tidak baik. Kalaupun ingin belajar, harus diniatkan karena Allah semata. Tidak boleh berniat dengan niatan yang tidak baik. Adab yang kedua adalah membaca doa sebelum dan setelah belajar. Adapun doanya tadi sudah Ibu contohkan ya. Nah, kemudian belajar itu tidak hanya di sekolah, melainkan di rumah juga. Belajar harus dilakukan setiap hari agar ilmu kita bertambah. Nah, di sini sudah disebutkan kalau kita ingin ilmunya bertambah, harus belajar setiap hari. Dan belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun kita harus belajar. Walau tidak ada tugas, tidak ada PR, kita tetap harus belajar di rumah setiap hari. Entah itu belajar membaca, belajar menghitung, ataupun belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi tidak boleh malas ya, tidak boleh malas untuk belajar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya, Ibu minta kalian menghafalkan doa-doa sebelum belajar dan juga setelah belajar. Jika kalian ada kesulitan dalam menghafal, Ibu akan berikan waktu 3 hari ya. Jika kalian sulit untuk menghafalnya dan dirasa tidak mampu untuk dikumpulkan hari ini hafalannya, nanti Ibu beri waktu 3 hari ya. Jadi boleh dikumpulkan pada hari Kamis. Untuk yang ingin mengumpulkan hari ini boleh hari ini, tapi jika ada yang tidak mampu untuk mengumpulkan hari ini, boleh dikumpulkan hari Kamis pekan ini. Baik, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.